Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini kelahiran Santa Perawan Maria. Dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 23. Ya, kali ini kita juga akan sedikit mengenali katekese dalam gereja Katolik, ya, mengapa kelahiran Santa Perawan Maria ini diperingati di dalam gereja Katolik. Nah, saudara-saudari, mohon dibantu subscribe dan bagikan kepada teman-teman, ya. Ikuti penjelasan sepenuhnya supaya tidak gagal paham. Nah, kelahiran Santa Perawan Maria dalam gereja Katolik dirayakan pada tanggal 8 September. Ya, gereja seluruh dunia merayakan ini. Nah, pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja itu mengasihi dan menghormati Bunda Maria sebagai wanita yang mempunyai peranan besar di dalam karya keselamatan Allah. Ya, jadi ini soal kasih dan kehormatan, ya. Kita tidak pernah menuhankan Bunda Maria. Ya, kita berdoa juga tidak pernah kepada Bunda Maria. Ya, bahwa gereja lain mengira gereja Katolik berdoa kepada Bunda Maria, ya itu kan pikiran mereka, kita sendiri nggak pernah. Jadi pikiran mereka sendiri mengatakan begitu, memutuskan begitu, dan menyalahkan gereja Katolik. Nah, itu urusan mereka lah. Tetapi kita hanya sampai pada tingkat kasih dan penghormatan. Nah, sehubungan dengan pesta ini, ya, apa sih landasan pemikiran yang melatar belakangi pesta ini perlu diperingati. Nah, gereja mengajarkan, ya, setelah kejatuhan manusia, Allah menjanjikan penebusan bagi umat manusia, dan penebusan itu melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk maksud penebusan ini, ya, karena manusia yang menjelma menjadi manusia, ya dibutuhkan kerjasama dengan manusia. Dan Allah memerlukan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Nah, kebenaran iman ini tidak sembarangan, ya, dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ya, siapa perempuan itu? Ya, Bunda Maria. Perempuan itu adalah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Nah, dari sinilah gereja mengajarkan, ya, bahwa Maria telah ditentukan Allah sejak kekal, ya, untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu ia suci sejak lahirnya dan diperkandung tanpa noda dosa asal. Nah, ini pun banyak yang tidak disetujui oleh gereja-gereja yang lain. Ya. Bagaimana mungkin Maria yang adalah manusia tanpa noda dosa, apalagi juga dosa asal? Ya, silahkan saja mereka seperti itu, ya, tetapi kita meyakini bahwa prinsipnya Allah tidak bisa bersinggungan dengan dosa. Ya, maka Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria itu ibunya pun suci tanpa noda dosa asal. Dalam konteks pengakuan iman inilah, ya, gereja merasa perlu menentukan hari khusus, yaitu 8 September, ya, untuk merayakan peristiwa kelahiran Maria. Apa sih yang menjadi dasar pertimbangannya? Ya, sederhana, ya. Maria tentu pernah lahir pada waktu dan tempat tertentu, ya, sebagai manusia yang ada sungguh di dalam sejarah, hadir di dalam sejarah kehidupan manusia. Ini bukan cerita fiktif, ya, dari orang tua yang jelas, dari suku tertentu yang jelasnya. Nah, sekarang soal tanggalnya, apakah persis tanggal 8 September? Ya, enggak.
tahulah kalau persisnya, ya, tetapi kita meyakini tanggal itu. Itu tidak berbeda kalau orang tua kita zaman dulu, kapan ya lahirnya itu? Nah, tidak terlalu jelas, sudahlah ditentukan tanggal 31 Desember atau 1 Januari ya, sehingga orang zaman dulu banyak sekali yang lahirnya tanggal itu ya, tetapi belum tentu persis tanggal itu ya. Mereka hanya mengatakan itu loh zaman Gunung Merapi meletus. Nah, kurun waktu meletusnya itu bisa 5, 6, 7 hari. Itu hari yang keberapa? Itu kan bisa jadi berbeda sampai seminggu harinya. Ya. Kalau di zaman modern saja, ya, orang belum bisa menentukan dengan tepat tanggal kelahiran orang ya di zaman ini, apalagi 2000 tahun yang lalu. Tetapi pertanyaannya, apakah lalu kalau begitu Maria tidak pernah lahir? Ya pernah lahir. Ya, pertanyaannya sama. Kalau begitu, kalau tanggalnya nggak tepat, kakek nenekmu itu nggak pernah lahir di dunia ya? Ya lahir zaman Gunung Merapi meletus ya, zaman tahun berapa itu? Nah, bisa saja salah. Ya, sebenarnya ini juga kira-kira seperti itu ya, tetapi dengan ditentukan tanggal 8 September ya sudah, kita akan merayakan selalu di tanggal ini. Injil sendiri tidak mengatakan secara jelas ya bahwa Maria juga adalah keturunan Yakub ya, sebagaimana keturunan Daud, sebagaimana Yusuf suaminya. Ya, jadi yang penting di sini bukan ketepatan kelahiran itu, tetapi ungkapan iman gereja akan Maria sebagai seorang perempuan yang ditentukan Allah untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Nah, saudara-saudari yang terkasih ya, ini katekese kecil ya, sumbernya dari ini ya, Iman Katolik, Media Informasi dan Sarana Katekese dalam Kisah Santo Santa. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam teks kitab suci atau bacaan pada tanggal 8 September itu ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, ini sebelumnya ditampilkan silsilah Yesus Kristus ya, saudara-saudariku, sebelum teks ini. Jadi ini bacaan langsung saya masukkan dari ayat 18 ya, tetapi ayat 1 sampai 16 nanti dibaca sendiri. Nah, di sana digambarkan kelahiran Yesus Kristus. Kenapa juga ditampilkan itu? Ya, supaya jelas ya bahwa Yesus adalah manusia sejarah melalui ibunya Maria, yang sudah jelas juga dia adalah manusia yang ada, yang hadir di dalam sejarah kehidupan manusia ya. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang nyata, konkret. Waktu itu Maria bertunangan dengan Yusuf dan ternyata ia telah mengandung dari Roh Kudus. Ya, sulit ya pada zaman itu diketahui seorang wanita itu telah mengandung padahal belum bersuami. Hukumannya apa? Ya, rajam batu sampai mati, dilempari batu sampai mati ya. Bandingkan kalau zaman sekarang orang ketahuan begitu ketangkap basah pun ya sudahlah, dimaklumi saja asal dia bertobat. Ya, Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, bermaksud menceraikannya dengan diam-diam ya, tidak ingin ya Yusuf mencemarkan nama istrinya dan disebut menceraikan ya, tetapi di sini sebenarnya belum menikah ya, tetapi ikatan mereka itu sebenarnya sudah jelas ya dalam pertunangan pada masa itu di Israel. Nah, ketika mempertimbangkan maksud itu, ada malaikat yang menampakkan dalam mimpi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus ya. Jangan takut, ini sapaan yang khas.
Dan yang menarik ya Yusuf ini tidak pernah berkata-kata ya di dalam kitab suci ya, kata-katanya seperti apa. Bahkan satu kata ya begitu pun enggak ya, tetapi dia langsung melaksanakan ya. Lewat mimpi dia mendapatkan penampakan, pengertian, arahan dari Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini anak Yesus ya, bersih sekali nih anak ini, imut. Ya, penyelamatan umat manusia dari ketaatan seorang Yusuf, dan juga melalui kelahiran ibundanya Maria yang hadir di dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, supaya genaplah firman Nabi, anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Anak dara akan mengandung, itulah yang sudah dinubuatkan sebelumnya, bahwa Bunda Maria seorang perawan itu akan mengandung. Anaknya diberi nama Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jadi kita mau melihat esensinya ya, bahwa Maria yang kita peringati itu hadir di dalam sejarah. Ya, orang yang dekat dengan Bunda Maria selalu memohon doanya ya, jadi bukan berdoa kepada Bunda Maria ya, tetapi memohon supaya Bunda Maria mendoakan kita ya. Bunda Maria, doakanlah kami ya, Allah menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, berkah dalam ya. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Selamat ulang tahun Bunda Maria. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.